Masih di Sapa Indonesia Malam, saya termasuk yang deg-degan karena Indonesia tertinggal 0-2 sementara dari Australia. Tapi bicara soal prestasi timnas, saudara, timnas Indonesia mengukir sejarah untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Di fase knockout, Indonesia menghadapi juara Piala Asia 2015 Australia. Menghadapi Australia, lini belakang Indonesia tampaknya akan kembali mengandalkan Sandy Walsh yang tampil gemilang saat menghadapi Vietnam dan Jepang. San juga sukses menyumbang 1 gol saat melawan Jepang. Di barisan gelandang ada Marcelino Ferdinand dari klub KMS Kadins yang telah mencetak 1 gol di Piala Asia. Ada juga Rafael Struijk, main dari ADO Den Haag di Liga Belanda, juga tampaknya akan kembali dipercaya Shin Tae-yong di lini depan. Sementara Australia akan tampil dengan sejumlah pemain yang berpengalaman di Liga-Liga Eropa. Di bawah Mister Gawang ada Matthew Ryan yang pernah bermain untuk Arsenal di Inggris dan kini menjaga gawang klub Liga Belanda AZ Alkmaar. Kemudian di gelandang ada Jackson Irvine yang saat ini merumput di Liga Jerman bersama St. Pauli. Di Piala Asia 2023, Irvine telah mencetak 2 gol. Pemain yang juga harus diwaspadai adalah penyerang salah satu klub, yakni asal klub Celtic FC Skotlandia, Marco Tilio. Di atas kertas, saudara, memang Australia lebih diunggulkan. Tapi apakah timnas Garuda akan mampu membuat kejutan? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Euforia lolos ke 16 besar Piala Asia usai sudah. Malam ini, timnas Indonesia harus melanjutkan perjuangan melawan Australia. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan bertekad memberikan segenap kemampuan saat menghadapi Australia untuk merebut tiket ke perempat final. Saya pribadi persiapan sudah sangat baik, terus juga tim juga persiapan juga sangat baik. Kami semua pemain akan ngikutin instruksi pelatih, di pertandingan nanti akan ngasih usaha yang bagus lah di lapangan, bakal ngasih yang terbaik. Semuanya pemain, staf pelatih dan official sudah sangat kompak dan bakal lebih kerja keras lagi di lapangan. Pemain bertahan timnas Rizky Ridho menyambut antusias laga lawan Australia yang merupakan langganan Piala Dunia. Rizky menyebut pemain Australia akan memanfaatkan keunggulan postur badan, tetapi pemain timnas akan berupaya memenangi setiap duel agar skema Australia tidak berkembang. Lebih ke posturnya lebih dari kita, seperti itu. Jadi kayak mungkin mereka keunggulannya ada di aliran bolanya cepat dan postur tubuh mereka sangat besar-besar sih. Itu yang bikin antisipasi kita mungkin. Ya mungkin kalau dari saya sendiri sih kayak ya belajar dari kesalahan itu tadi sih Mas. Jadi jangan sampai kalah lagi dalam duel seperti itu. Di atas kertas, Australia memang jauh lebih unggul. Mereka berada di peringkat 25 dunia FIFA, sementara Indonesia di peringkat 146. Jika melihat nilai total transfer pemain, di transfermarket.co.id, para pemain Australia pun lebih mahal, yaitu mencapai 712,6 miliar rupiah, sementara pemain timnas Garuda 154,7 miliar rupiah. Hampir seluruh pemain timnas Australia, yaitu 84,6%, bermain di luar negaranya, sementara hanya 38,5% pemain timnas yang mampu melanglang ke liga di luar negeri. Meski diunggulkan, penyerang timnas Australia Craig Goodwin tidak akan menganggap remeh Indonesia. Menurutnya, pemain Indonesia sudah menunjukkan kualitas yang baik. And like I said, we can't take these games against any opposition, and especially this one against Indonesia, because they have good players, they have good quality, and they've shown against the other teams that they can score goals and break them down. So we've got to be at our best. Australia diprediksi akan tampil dengan memboyong sejumlah pemain berpengalaman di liga-liga Eropa. Di bawah Mister Gawang ada Matthew Ryan yang pernah bermain untuk Arsenal di Inggris dan kini menjaga gawang klub Liga Belanda AZ Alkmaar. Kemudian di gelandang ada Jackson Irvine yang telah mencetak 2 gol di Piala Asia 2023. Pemain yang juga harus diwaspadai adalah penyerang asal klub Celtic FC Skotlandia, Marco Tilio. Sementara Sandy Walsh yang tampil baik di laga Vietnam dan Jepang juga tampaknya akan kembali menjadi andalan lini belakang Indonesia. Di barisan gelandang ada Marcelino Ferdinand yang telah mencetak 1 gol di Piala Asia. Rafael juga tampaknya akan kembali dipercaya Shin Tae-yong di lini depan. Pengamat sepak bola Firzi Idris menyebut Indonesia masih berpeluang menang sebab pada perhelatan Piala Asia Australia juga tidak sedang dalam performa terbaik. Namun, anak-anak asuh Shin Tae-yong harus lebih disiplin dalam bertahan. Jadi ini tim yang kesulitan menyerang, jadi harapan saya kita bisa lebih sigap dalam bertahan karena kita tahu dalam beberapa pertandingan terakhir lini pertahanan kita mungkin harus ada sedikit peningkatan dalam aspek
transisi terutama transisi negatif itu juga jadi sorotan, dan juga kalau kita bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan pada 30 menit awal, 40 menit awal, itu akan jadi modal bagus untuk menghadapi Australia nanti. Dengan skuad termuda di Piala Asia, Indonesia berhasil mencetak sejarah lolos 16 besar. Jika mengatasi Australia, maka sejarah lainnya tercipta. Terus berjuang, tim Garuda. Timnas Indonesia menghadapi Australia di babak 16 besar. Bagaimana peluang Indonesia lolos ke babak selanjutnya dan bagaimana timnas bisa berkembang untuk meraih prestasi-prestasi lain di masa yang akan datang? Kita akan berbincang dengan anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga dan jurnalis harian Kompas yang juga pengamat sepak bola Adi Prinantio. Selamat malam Bang Arya, Mas Adi. Selamat malam. Selamat malam Mas Adi dan teman-teman Kompas. Selamat malam. Wah, sampai sekarang masih deg-degan kita karena udah tertinggal 0-2. Tapi kalau lihat babak pertama, kita komen dulu untuk babak pertama tadi, bisa dikatakan cukup bagus performanya ya Bang Arya maupun Mas Adi, karena sempat ada penetrasi langsung juga ke gawang. Misalnya Justin Abner di sekitar menit ke-20. Bagaimana kalau amatannya Bang Arya? Iya, tadi kan pemain kita ada kali ini memanfaatkan 7 pemain naturalisasi kita ya, dan 4 jadi 7 diaspora dan 4 dari lokal hari ini ya. Dan tadi kombinasi permainannya cukup baik, sebenarnya bisa mengimbangi Australia. Australia pun mungkin agak terkejut, cuma kita memang tadi dari 2 gol yang tercipta kelihatan memang ketika serangan balik kita nggak siap di belakang gitu. Tapi dari segi permainan sebenarnya bisa mengimbangi, tapi masalah keberuntungan tadi ada berapa peluang tadi yang tercipta, bahkan dari terakhir juga ada peluang terakhir itu juga menit terakhir itu juga ada peluang untuk menciptakan gol tapi nggak tercipta golnya. Tapi ini kita berharap nanti di babak kedua ada keberuntungan, karena dari segi permainan sih mengalir banget dan bagus gitu, saya lihat sih kita begitu. Betul. Sepakat. Kalau Mas Adi juga, apakah yang jadi PR memang antisipasi serangan balik, termasuk kalau sudah dapat bola di depan itu harus hati-hati eksekusinya ya? Ya, memang terjadinya gol pertama itu karena kita diserang, dan lini pertahanan kita memang perlu lebih cermat dan sikap untuk mengantisipasi bola-bola lawan. Dan memang Jackson Irvine itu salah satu gelandang produktif dari tim Australia. Dia salah satu pemain produktif dari lini kedua. Kalau tidak salah sudah mencetak 11 gol untuk Australia. Sehingga pergerakannya perlu diantisipasi. Kalau boleh saya berpendapat, kita cukup bisa mengimbangi. Karena kita posisinya kuda hitam. Sehingga tekanan mental seharusnya lebih ada di Australia. Dan kalau pertahanan lebih cermat, kita rasanya masih bisa memperkecil kesalahan, karena kita juga sudah tertinggal dulu saat lawan Irak, kemudian ada gol Marcelino Ferdinand, dan ketinggalan juga saat melawan Jepang, kemudian ada gol di ujung pertandingan. Jadi peluang untuk memperkecil ketertinggalan masih sangat terbuka karena masih ada 45 menit babak kedua. Kita harusnya bermain nothing to lose. Kita lihat juga sudah habis-habisan tampaknya ya anak asuh dari Coach Shin Taeyong. Kalau dari Bang Arya, kalau melihat ini performa anak-anak Garuda ini sudah puaskah di Piala Asia ini, Bang Arya? Ini sebenarnya gini, ini dari 4 pertandingan yang kita lakukan, ini hari ini adalah performa terbaik mereka. Dibandingkan lawan Vietnam pun hari ini sangat bagus ya permainan mereka, dan apalagi lawannya dengan peringkat 24 ya. Itu juga sangat baik. Jadi mereka bisa ngimbangi itu, dan pemain-pemain Australia juga ada yang main di Inggris dan sebagainya gitu ya, Belanda dan sebagainya, yang memang di liga-liga utama mereka. Jadi tim kita ini juga mulai mengalir ya, kompak juga dari komunikasi mereka. Cuma mungkin tadi kan bisa kita lihat peluang-peluang yang ada itu lebih kepada seperti ya mungkin nggak tenang aja. Iya. Tadi seperti Marcelino itu kan tadi bagus banget ya operan tadi, yang dia bahkan bolanya itu berhenti itu bolanya. Bener itu. Jadi ini mudah-mudahan nanti di babak kedua mereka bisa lebih baik lebih tenang dalam tenang lebih dalam menyerang ketika mau penetrasi, dan
bisa mengantisipasi kalau ada serangan-serangan balik. Dan kan tahu ya bahwa tapi serangan itu semuanya kedua gol itu dari sayap kanannya gitu, sayap kanannya itu yang tadi dilakukan gitu. Kalau Mas Adi lihat progres tim Garuda ini, momentumnya apa sampai bisa mencetak sejarah di Piala Asia di hari ini? Ya, pertama kita memanfaatkan tambahan kuota tim untuk putaran final Piala Asia. Dari yang tadinya hanya 16 tim menjadi 24 tim. Artinya tadinya 4 grup menjadi 6 grup. Dari situ kita manfaatkan celah itu. Sehingga ada 16 besar. Babak fase gugur pertama adalah 16 besar, bukan 8 besar. Dan kita juga manfaatkan itu. Jadi saya pikir ini momentumnya karena ada tambahan kuota dan kita manfaatkan itu. Jadi menurut saya dengan perbaikan kompetisi ke depan, kami berharap banget kepada PSSI sebagai Federasi Bang Arya. Artinya dengan perbaikan kompetisi ke depan kita bisa lebih kompetitif. Target di short term menurut saya adalah kita harus bisa berada di atas Filipina, Malaysia di peringkat FIFA. Dan bagi saya kemenangan atas Vietnam di kompetisi resmi itu sangat mengungkit peringkat kita. Dan permainan-permainan yang lebih kompetitif melawan tim-tim di peringkat jauh di atas Indonesia seperti Australia itu juga bisa memberi suntikan moral bagi perbaikan kompetisi kita ke depan. Nah ini di turun minum kita semua berharap ya tim pelatih memberikan suntikan motivasi sekaligus strategi kartu truf jurus pamungkas yang semoga bisa membuat permainan kita lebih baik. Semoga ini bisa dimanfaatkan betul waktu turun minum buat kawan-kawan timnas kita. Tapi Bang Arya tadi harapannya dari Mas Adi untuk short term, bisakah kita kejar kalau dari federasi melihat apa yang sudah dilakukan oleh Shin Tae-yong, juga bagaimana pengembangan anak-anak kita, apakah sudah on the track ke sana memang? Jadi gini, ini kan Pak Ketum kan juga sampaikan bahwa ini adalah persoalan mental. Dan mental teman-teman kita sebenarnya udah mulai muncul dengan sangat baik mental kita nih, dari sisi mental. Kemudian dari materi pemain kita tahu bahwa materi kita memang kurang banyak orang, sangat kurang. Kita punya pemain tuh, bayangin kita senior aja kan sangat sedikit senior. Itu menunjukkan bahwa memang kita kekurangan pemain. Jadi saya sepakat sama Mas Adi bahwa memang nanti kompetisi kita harus makin kompetitif dan makin baik gitu ya. Makanya kita nanti ini bulan Februari kan Liga 1 berjalan lagi baik. Ini akan ada VAR juga. Ini memperbaiki kualitas kita dari segi perwasitan. Kemudian juga jenjangan kira. Jadi kami udah hitung ya. Kita butuh banyak banget pemain mulai dari 17 sampai ke senior gitu. Itu banyak banget yang harus kita tutupi itu. Jadi makanya kita galakkan yang namanya Suratin 13, Suratin 15, Suratin 17 gitu ya. Kemudian Elite Pro, kemudian nanti ada di 20. Kan kemarin juga nih kelihatan tuh tim yang dibangun sama Pak Mas Indra Safri ya, pelatih juga itu untuk nutupi 20 kita nih. Jadi kita harap makin banyak dan juga kita di samping itu juga mencari pemain-pemain diaspora kita yang ada di luar negeri juga. Ini kita kan mereka banyak permainan. Ini kan ada sebenarnya kemarin kita punya namanya Jai Jazz. Jai kan tapi jadi kita terlambat 2-3 hari gitu dari ketentuan dari ini. Sehingga dia nggak bisa masuk, padahal udah sumpah. Ada lagi yang Nathan, ada beberapa lagi yang kita bisa kejar nih ya. Saya kejar sekitar 3 yang terbaru yang dekat depan kita. Ada Orat Mangun, ada Martin Paes, jadi sekitar kita juga ini. Jadi diaspora juga kita lihat juga mana striker dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menutupi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi ada keuntungan lagi tadi tuh bahwa ini pemain kita usianya muda banget semua. Jadi kita punya ruang besar nih untuk mereka nanti pada masa-masa ini kan sebenarnya belum usia puncak mereka sekarang ini. Ya betul. Jadi ini kita harapkan nanti dengan kompetisi kita ini gitu ya, kita perbaiki terus dan ya semua kita transformasi lah, Mbak. Iya betul. Dan yang pasti coba bisa lihat deh, kita sekarang ini semua kebutuhannya Shin Tae-yong kita penuhi loh. Pak Erick itu penuhi semua tuh. Dia minta ada ini untuk kesehatan, kita cari. Minta ini kita siapkan, minta itu kita siapkan. Semua fasilitas
pokoknya tidak boleh ada hal-hal teknis di belakang yang menghalangi Sintayong dan tim. Ini yang kita perbaiki, jadi diubah betul semuanya gitu. Betul, perbaikan ini dari berbagai sisi. Singkat saja masing-masing karena babak kedua segera dimulai, dari Mas Adi maupun Bang Arya, apa sebenarnya yang bisa kita, optimisme yang bisa kita bagikan, baik itu ke pemain maupun juga kita ke pecinta sepak bola, bahwa ini adalah step yang sudah baik yang dilakukan oleh Timnas Garuda, federasi dan negara untuk menciptakan bibit-bibit yang terbaik dari Indonesia di sepak bola ini. Mas Adi dulu. Ya, ini atmosfer yang sangat positif ya. Artinya prestasi pertama kita membuat sejarah, tampil di 16 besar Piala Asia. Kemudian atmosfer pembinaan dengan dipimpin Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI juga rasanya ya perlu dioptimalkan gitu ya. Sehingga semua stakeholder, pemain, saya juga membaca kabar bahwa lolosnya kita ke 16 besar itu juga memacu semangat pemain di berbagai level. Dan tadi kalau Bang Arya menyebut bahwa kita perlu mempercepat atau memperbanyak stok pemain, jadi ini juga momentum untuk membuat pembinaan berjenjang terwujud ya. Jadi under 13, under 15 dan sebagainya sampai ke atas, sehingga dengan demikian maka kita tidak akan lagi kesulitan mendapatkan pemain. Kalau soal talenta rasanya Indonesia sangat banyak. Hanya kita perlu membuat kompetisi berjenjang sehingga kita bisa menuai talenta-talenta itu demi tim nasional kita yang lebih kuat. Terakhir Bang Arya, untuk optimalisasi dari berbagai lini tadi. Ini semangat bangsa kita semua bersatu, lupa sama pemilu. Bener. Satu lihat sepak bola gitu ya. Dan lihat hari ini Jakarta sepi loh. Jakarta sepi, semua kota-kota sepi nih, semua nonton timnas. Ini artinya kita semua punya semangatnya sama. Bagaimana merah putih bisa makin tinggi di arena sepak bola ini. Jadi kita harapkan dengan dukungan dari semua publik, dukungan dari masyarakat Indonesia, kita juga diberi federasi semakin baik. Dan kami harapkan di babak kedua ini nanti terjadi perubahan mental semakin baik lagi di teman-teman di timnas kita. Dan kalaupun nanti kalah, tolong kita semua tetap menghargai mereka dan perjuangan mereka seluruhnya. Betul, menang kalah kita sudah berusaha mencetak sejarah juga, tapi kita berharap ke depannya optimalisasi dari berbagai lini, pembinaan berjenjang agar kita punya banyak lagi materi pemain untuk timnas yang lebih kuat. Terima kasih banyak sekali lagi Bung Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, dan juga Mas Adi Prinantio, jurnalis harian Kompas yang juga pengamat sepak bola. Selamat malam, mari kita jelang babak kedua ini.